Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa na'udzu minan nar. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, di dalamnya penuh dengan bidadari yang memiliki mata jelita dan penuh pesona, ya, dan penghuninya dihuni dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan neraka yang di dalamnya penuh dengan siksaan, penuh dengan azab, la'natullah, dan penghuninya adalah orang-orang kafir, orang-orang yang melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita menjauhi apa yang telah Allah larang dan apa yang telah Rasulullah SAW larang untuk kita. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, kita hendaknya mempersiapkan bekal kita ketika kita nanti di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdirinya di sini akan memberikan nasihat kepada kita semua, termasuk dan terkhusus kepada diri ana sendiri. Dan teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang amat besar kepada kita. Dan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita adalah lisan. Lisan adalah bentuknya kecil, namun perannya begitu besar dalam ketaatan dan kemaksiatan seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain." Yang artinya lidah dan dua bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Yang dimaksud adalah ketaatan dan kemaksiatan. Dan peran lisan juga adalah sebagai raja. Dia adalah raja di atas anggota tubuh. Maka dari itu, ikhwan, jika lisan kita berkata baik, maka anggota tubuh kita juga akan baik. Maka sebaliknya, jika lisan kita berkata buruk, maka anggota tubuh kita juga akan buruk. Lihatlah di luar sana, banyak orang-orang yang menyalahgunakan lisannya, menggunakan lisannya hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Sebagaimana kita sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nerakanya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yanzilu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib." Yang artinya, sungguhnya seorang hamba yang ia mengucapkan suatu kalimat, yang kalimat itu tidak ia periksa, maka dengannya ia akan terjerumus ke dalam api neraka sejauh dari ufuk barat hingga ufuk timur. Muttafaqun alaih. Wahai ikhwan sekalian, maka itulah kekuatan lisan. Itulah kekuatan lisan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Maka ketahuilah saudaraku, tidak ada seorang hamba yang ia selamat dari tergelincirnya lisan, kecuali ialah orang-orang yang dapat mengendalikan lisannya dengan tali kekang syariat. Maka dengan itu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud rahimahullah berkata, tidak ada suatu pun yang berhak lama dipenjarakan daripada lisan. Dan para ulama mengumpamakan lisan dengan hewan buas.
Maka jika kita tidak mengikatnya, maka ia akan memusuhi kita, dia akan menyerang kita. Dan Rasulullah SAW juga memberitahu bahwa amalan yang akan berat di timbangan adalah lisan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Yang artinya, dua kalimat yang itu ringan diucapkan di lisan, akan tetapi itu berat di timbangan nanti dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Maha Allah segala puji baginya dan maha suci Allah yang maha agung. Maka dari itu, maka itulah lisan. Lisan adalah amalan yang paling berat nanti jika kita ditimbang di akhirat nanti, wahai semuanya. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim dari sekarang, tergantung kita, apakah kita masih ingin berkata kotor, apakah kita masih ingin berkata yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat, maka hendaknya kita menjauhi perkara tersebut. Maka dari itu Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita tentang lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Itulah wasiat Nabi SAW untuk kita, agar kita berkata baik atau diam. Dan kita hendaknya kita senantiasa berupaya untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaknya berkata dengan perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menggunakan lisan hanya semata-mata hanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang dapat mendekatkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, adalah zikir. Karena bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, yazkurullah ala kulli ahyani, bahwa Rasulullah SAW berzikir di setiap beliau keadaan, dimanapun beliau berada. Maka dengan berzikir kita bisa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, maukah kalian aku beritahu amalan-amalan kalian yang itu bersih di Maha Sang Raja kalian, dan itu akan meninggikan derajat kalian, dan itu lebih baik daripada kalian berinfak emas atau perak, dan itu juga lebih baik daripada kalian bertemu musuh kalian dan kalian memenggal kepala kalian, memenggal kepala mereka, atau mereka memenggal kepala kalian. Dan para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Dan Rasulullah SAW menjawab, qala zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah zikir akhi. Karena zikir kita akan tinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh salah satu seorang sahabatnya, wahai Rasulullah, sungguhnya syariat Islam ini telah banyak yang harus saya laksanakan. Maka hendaknya beritahu saya amalan yang harus saya pegang, yang harus saya terus-menerus lakukan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Lisanmu yang terus-menerus basah karena mengingat Allah, karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga menganjurkan kepada kita untuk bertutur kata yang lembut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yuza'u min syai'in illa syanah. Yang artinya, sesungguhnya kelembutan ialah tidak terdapat pada, melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah terlepas, melainkan ia akan mendainya. Rawi Muslim. Maka itulah hendaknya kita, jika kita ingin mengobrol, jika kita ingin menasihati seseorang, hendaknya kita dengan kelembutan, karena kelembutan adalah inti dakwah seorang muslim. Dan yang terakhir, hendaknya kita mengucapkan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi apa yang telah Allah larang. Karena sesungguhnya seorang muslim
akan masuk surga dengan lisannya yang setiap hari berzikir pada Allah, lisannya yang selalu bertasbih dan baca Al-Quran, dan lisannya senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan terlebih lagi untuk kita bisa menjauhi perkataan-perkataan yang buruk dan kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala washabbihi wasallam wa akhiru da'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.